Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi nih materi pengantar industri peternakan ya, materi tentang peran faktor pakan pada ternak. Jadi kalian akan belajar tentang pengaruh pakan terhadap pertumbuhan ternak. Ya, jadi ini salah satu contoh pakan. Bentuknya ini crumble sama pelet ya. Nah, pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. Nah, jadi pakan itu digunakan oleh ternak atau oleh hewan pertama untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya apa saja? Nafas, kelangsungan hidup ya. Bergerak itu untuk kelangsungan maksudnya kelangsungan hidup. Detak jantung, kelangsungan hidup. Kita ngedip, kelangsungan hidup. Nah, itu kenapa kita bisa seperti itu, bisa jalan, bisa nafas, masih bisa hidup, masih bisa ngedip ya karena ada energi yang digunakan. Energi itu dari mana ya? Datangnya dari pakan. Selain itu untuk berproduksi, berproduksi apa aja? Berproduksi itu bisa apa namanya? Pertambahan bobot tubuh itu produksi. Untuk ternak-ternak berdaging ya. Terus kalau perah berarti berproduksi susu. Kalau telur ya berarti produksi telur. Oke, ini sumber nutrien ya. Pertama ada apa aja? Yaitu yang pertama ada sumber energi. Nah, ini termasuk dalam golongan ini adalah semua bahan pakan ternak yang kandungan protein kasarnya kurang dari 20% dengan konsentrasi serat kasar di bawah 18%. Ini contohnya kayak dedak ya, dedak terus polar. Nah, mungkin nanti kalian akan belajar di bahan pakan ternak, ilmu bahan pakan ternak. Yang kedua ada sumber protein. Golongan bahan pakan ini meliputi semua bahan pakan ternak yang mempunyai kandungan protein minimal 20%. Contohnya apa? Bungkil ikan, mohon maaf, tepung ikan, bungkil kedelai, terus leguminosa, ya kacang-kacangan itu termasuk ke dalam sumber protein. Lalu sumber vitamin dan mineral. Hampir semua bahan pakan ternak, baik yang berasal dari tanaman maupun hewan, itu mengandung sumber vitamin dan mineral. Selain itu ada juga sintetis ya, vitamin dan mineral sintetis yang biasanya terpisah dari bahan pakan atau dari pakan. Itu banyak di pasaran. Nah, ini jenis-jenis bahan pakan ternak, ada banyak ya. Secara jenis sebenarnya ada pakan kasar, ada pakan penguat atau konsentrat, lalu ada pakan fermentasi atau pakan olahan. Baik, ini pakan kasar adalah pakan yang bervolume besar, tetapi berat dari setiap unit volumenya rendah, ambak ya. Makanan yang termasuk pakan kasar dapat berasal dari hijauan. Nah, hijauan ini biasanya sebagai pakan untuk ruminansia. Ruminansia itu apa aja? Pertama, sapi ya, sapi, kerbau, terus domba, kambing. Secara umum ruminansia itu ya ternak. Selain mungkin ditambah nanti ada banyak sebenarnya unta dan lain sebagainya. Lalu ada pakan penguat. Nah, ini konsentrat. Pakan penguat atau disebut juga konsentrat merupakan pakan ternak yang memiliki kandungan serat kasar rendah di bawah 18%. Nah, biasanya protein-proteinnya yang tinggi biji-bijian ya, dedak atau bekatul, polar, nah itu termasuk ke dalam bahan pakan penyusun konsentrat. Lalu pakan fermentasi. Pakan fermentasi adalah hasil dari proses amoniasi atau sering juga disebut dengan peragian pemeraman. Nah, selain amoniasi ini bisa juga silase ya. Tempe pun itu termasuk ke dalam fermentasi, cuman tempe ya pangan ya, bukan pakan. Nah, kalau pakan ya biasanya amoniasi atau silase. Nah, itu untuk pakan. Biasanya diberikan untuk ruminansia ya, ruminansia sapi, kambing, terus domba, kerbau. Ini biasa diberikan kepada ternak-ternak tersebut. Kalau konsentrat ya ruminan bisa dikasihkan juga konsentrat, tapi kebanyakan yang dikasih konsentrat itu untuk unggas. Ini jenis bahan pakan ternak. Pertama, ya lanjutan dari tadi ya, ini ada mineral, ada vitamin, dan pakan tambahan. Ini adalah pakan-pakan, bahan pakan pendukung ya. Pertama ini mineral, dibutuhkan
untuk semua ternak sebenarnya, termasuk ternak perah, zat anorganik seperti kalium, zat besi, fosfat, natrium. Nah, ini untuk penyusun rangka tubuh juga, terus laju air di dalam tubuh juga ya. Terus di darah juga, ini sangat berpengaruh mineral. Sedikit kebutuhannya tapi akan sangat mempengaruhi produksi dari ternak. Vitamin sangat penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan menjaga fungsi alami dari sistem tubuh hewan. Untuk pertahanan tubuh ini diperlukan vitamin ya. Lalu ini ada pakan tambahan berupa probiotik ya. Pakan tambahan adalah pakan yang digunakan hanya sebagai tambahan dan bukanlah untuk konsumsi pokok bagi hewan ternak. Sebenarnya ini pakan tambahan itu tidak mengandung nutrisi, namun sebagai pemacu, bisa pemacu untuk peningkatan nutrisi, pertumbuhan dan lain sebagainya. Nah, pakan itu semuanya dimaksudkan untuk menghasilkan energi ya. Di sini ada karbohidrat, protein, lemak. Nah, ini digunakan sebagai energi bagi ternak. Energi itu untuk apa ya tadi? Untuk pertama kebutuhan hidup pokok ya, untuk kehidupan sehari-hari yang rutin dilakukan, jalan, terus detak jantung, ngedip pun itu butuh energi. Tanpa energi, mungkin kita nggak bisa ngedip, nafas ya. Itu kebutuhan pokok. Lalu produksi daging, produksi susu, telur, dan lain sebagainya. Reproduksi ya untuk mengawini, saling mengawini mungkin ya kalau reproduksi. Nah, ini lalu tadi vitamin, mineral, dan air, dan lain sebagainya. Nah, ini zat nutrien, ada nutrien itu, zat makan ini sebutnya nutrien ya. Nah, zat makanan, nutrien itu zat makanan, diantaranya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air. Lalu zat organik dan anorganik yang tergandung dalam bahan pakan yang mempunyai karakteristik tertentu dibutuhkan tubuh hewan ternak, digunakan sebagai zat pembangun dan pemelihara tubuh hewan serta sebagai sumber energi. Pada intinya ini adalah sumber energi ya. Nah, ini kita lihat, ini biji-bijian, penyusun konsentrat, ini pakan yang sudah jadi, pakan olahan yang sudah jadi berbentuk pelet. Nah, ini ada sapi ya, sapi perah sedang makan hijauan, lalu di sini ada Gliricidia sepium atau resede, terus ini ada rumputan odot, mungkin ya ini indigo, terus ini sepertinya odot juga. Lalu fungsi zat nutrien itu untuk apa? Nah, oke. Fungsi zat nutrien pertama ada karbohidrat. Karbohidrat itu sebagai sumber energi, sumber gula air susu ya, karena penyusun susu itu salah satunya adalah laktosa ya. Nah, ini dari air gula susu, dari karbohidrat ya, salah satu karbohidrat. Sumber gula darah, sumber glikogen tubuh, kerangka karbon untuk sintesa protein. Lalu ada protein. Protein itu penyedia asam amino, penyedia energi juga ya, sama dengan karbohidrat penyedia energi. Lalu protein jaringan dan tubuh, protein jaringan tubuh, sumber enzim dan hormon, komponen DNA dan RNA. Ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dari ternak, pertumbuhan dan produksi dari ternak ya. Protein ini sangat berpengaruh. Lipid ya atau lemak sebagai sumber tinggi energi, ini 9 ya nilai energinya. Mengandung vitamin A, D, E, K yang larut di dalamnya, efisiensi penggunaan makanan dan bantalan sendi. Nah, kalau misalkan kekurangan lemak ya biasanya kecil-kecil ya, ternak ini dibutuhkan untuk pertumbuhan juga, sebagai energi juga dibutuhkan. Lalu vitamin ini untuk mengatur metabolisme tubuh, koenzim, antioksidan. Nah, vitamin selain memang sudah ada di dalam bahan pakan, tapi biasanya diberikan vitamin sintetis juga ya, dapat disuntikan atau disatukan dengan bahan pakan. Nah, yang lebih instan itu biasanya vitamin-vitamin yang disuntikan. Ada banyak jenis mereknya ya untuk vitamin. Nah, ini ada mineral sebagai pembangun kerangka tubuh ya, kayak kalsium, terus fosfor, itu kan untuk kerangka tubuh, untuk pertumbuhan tulang juga ya. Lalu aktivator enzim, garam yang larut dalam darah ya, natrium ya. Mengatur tekanan osmotis, nah ini termasuk natrium juga mengatur tekanan osmotis. Keseimbangan asam basa, produksi saliva, penetral di rumen ya mungkin ya. Lalu komponen paling penting, nah ini kadang yang sering dilupakan, yaitu air. Air itu sangat memang dibutuhkan oleh ternak ya, ternak. Terus tumbuhan, makhluk hidup itu ya sekitar 70-80% adalah air ya penyusunnya. Maka ini adalah komponen paling penting. Pertama untuk proses metabolisme, pelarut zat makanan. Karena kalau misalkan kita makan
tanpa apa namanya tanpa air ya pertama selain keselak nanti proses pencernaannya akan terganggu ya karena air itu dibutuhkan sebagai pelarut kalau misalkan tidak dilarutkan ya sulit kalau kita misal nyeduh kopi aja ya nyeduh kopi tanpa air ya nggak enak ya nggak bisa di apa namanya nggak bisa dimakan mungkin dimakan bisa tapi nggak bisa diminum gitu dan tidak terserap dengan baik nantinya lalu pengatur tekanan osmotis. Selanjutnya media transport nutrien, ya karena dia sebagai pelarut sehingga jadi transport nutrien juga. Penghantar panas dan penghantar kelistrikan, pelumas persendian dan bantalan saraf. Kita kalau misalkan kehilangan air sekitar 12% itu kan 12 sampai 15% udah mati ya, kita bisa mati. Maka air itu memang sangat dibutuhkan oleh ternak terlebih untuk ternak-ternak perah biasanya sangat membutuhkan air karena untuk pembentukan susu ya. Biasanya untuk produksi 1 liter susu aja, ternak perah itu membutuhkan 4 liter air untuk memproduksi 1 liter susu. Makanya itu sangat dibutuhkan. Kalau untuk unggas ini harus ad libitum ya persediaannya. Jadi selalu tersedia di kandang air itu. Oke, selanjutnya ini pengaruh pakan pada unggas. Yang pertama untuk hidup pokok, pertumbuhan massa tubuh, produk telur, reproduksi. Jadi dari kecil unggas itu sudah dikasih pakan. Ya. Pakannya biasanya mes yang lembut, mes itu lembut, crumble itu pecahan dari pelet, lalu pelet yang besar-besar. Semakin makan mereka akan terus-terus tumbuh hingga akhirnya pada masa puncaknya ya kalau misalkan ayam layer, ayam petelur ya dia akan memproduksi telur. Tapi kalau broiler ya dia hanya sampai pertumbuhan masa tubuh ya bobotnya mencukupi untuk dipanen. Lalu untuk reproduksi. Nah, lalu pengaruh pakan pada ruminansia itu pertama untuk hidup pokok, pertumbuhan massa tubuh, produksi daging ya, produksi susu. Dan untuk ini ada ternak-ternak khusus, ternak tertentu, contohnya apa namanya ini domba merino, domba Texel ya, domba-domba wool ya. Salah satu fungsi pakan itu untuk memproduksi wool ya. Selanjutnya untuk reproduksi. Nah, mereka ini tanpa dikasih pakan ya tidak akan menghasilkan susu ya. Mungkin hanya untuk mencukupi apa kebutuhan pokoknya saja, tapi produksinya tidak ada nanti nggak cukup. Nah, dulu pemberian pakan itu biasanya seadanya, seketemunya. Bahkan kalau misal kita lihat ayam kampung itu kan diabur ya, dibiarkan di halaman rumah makan seketemunya, makanya kan pertumbuhannya agak lambat. Nah, hingga mungkin pertambahan apa namanya ya ilmu pengetahuan sehingga ditemukanlah atau penelitian-penelitian yang menjadikan pakan itu semakin bagus bisa memacu pertumbuhan hingga pada akhirnya ayam broiler itu umur 35 hari sekarang sudah bisa dipanen ya. 35 hari sudah bisa dipanen, 40 hari itu udah sangat besar bobot tubuhnya. Dulu ya mungkin kita panen itu bisa 6 bulan, 5 bulan ya. Tapi sekarang 40 hari, 35 hari, 40 hari sudah panen. Bahkan pada umur 21 hari ayam broiler itu udah dipanen pertama penjarangan. Sudah bisa dikonsumsi ya. Nah, kalau dulu mana bisa. Nah, termasuk untuk pakan-pakan ruminansia. Mungkin dulu produksi susu dari sapi itu rendah-rendah ya. Tapi kalau sekarang karena sudah ada modifikasi pakan, terus formulasi ransum ya, kita meneliti kebutuhannya sebenarnya seperti apa. Sekarang banyak banget sapi-sapi yang ukurannya besar-besar, bisa ton-tonan, bisa 1 ton lebih, 2 ton gitu. Nah, itu karena memang dari pakan yang diberikan ya selain dari genetiknya. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan ya dalam penyiapan pakan. Pertama, hal yang harus diperhatikan dalam mengenai pakannya itu pakan tidak boleh disimpan dalam 2 minggu karena kalau kelamaan ya dia tengik, nanti ternak nggak mau juga. Dan kualitas fisik serta kimianya biasanya sudah berkurang banyak. Ya, tempat penyimpanan pakan sebaiknya kering, tidak lembab. Nah, ini kalau lembab mikroba bisa menyerang dengan sangat cepat sehingga akan menjadi racun bagi ternak ya karena akan hidup banyak banget aflatoksin. Lalu apabila pakan dibeli dari pabrik, sebaiknya pastikan pabrik tersebut memproduksi pakan dengan kualitas baik. Ya. Lalu disimpan dalam wadah, sebaiknya wadah tersebut tertutup ya, atau ditutup rapat dan tidak ada udara yang masuk.
lalu tidak terkontaminasi udara lembab yang akan menyebabkan pakan tersebut berjamur. Nah, mungkin sekian ya materi dari saya tentang faktor pakan terhadap pertumbuhan ternak, mungkin ya produksi ternak. Silakan kalian pelajari juga materi dari Prof. Arifin, itu materi yang sangat bermanfaat buat kalian juga. Terus saksikan video dari atau pembelajaran dari Prof. Arifin juga. Kalian banyak-banyak bertanya terhadap beliau karena memang secara keilmuan sudah sangat-sangat mumpuni lah rujukan-rujukan kami sebagai dosen-dosen muda juga gitu ya. Harus banyak belajar dari beliau. Oke, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.